Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 19650041 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review. Yang pertama, nama jurnal Spirit dengan volume 11 nomor 1. Di sini judul jurnal implementasi metode forward chaining untuk sistem pakar diagnosa penyakit pada panca indera dengan metode pencarian DVS. Kemudian lanjut, abstrak. Banyak masyarakat yang tidak memperdulikan kesehatan, misalnya kesehatan panca indera. Jika dari salah satu panca indera terganggu, barulah masyarakat check up ke dokter spesialis untuk mengetahui jenis penyakit apa yang diderita. Tetapi begitu lamanya untuk check up dikarenakan keterbatasan waktu, masyarakat enggan untuk check up ke dokter spesialis. Dengan adanya sistem pakar, masyarakat bisa check up dengan mudah tanpa harus terganggu dengan keterbatasan waktu. Untuk mempermudahkan penalaran forward chaining menggunakan metode pencarian BFS, yaitu pencarian konvolusi berproses node ke node. Lanjut, kedua, pendahuluan. Banyak masyarakat yang tidak memperdulikan kesehatan, misalnya kesehatan panca indera. Padahal kesehatan panca indera merupakan bagian tubuh yang perlu diperhatikan secara maksimal. Panca indera ini terdiri dari indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera penciuman hidung, indera pengecap lidah, indera peraba kulit, dan masing-masing mempunyai pengaruh besar bagi tubuh. Jika dari panca indera terganggu, maka otomatis indera yang lain akan terganggu. Kemudian yang kedua, jika dari salah satu panca indera terganggu, barulah masyarakat check up ke dokter spesialis untuk mengetahui jenis penyakit apa yang diderita. Tetapi begitu lamanya untuk check up, dikarenakan keterbatasan waktu, masyarakat enggan untuk check up ke dokter spesialis. Oke, di sini metodologi. Proses penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, wawancara. Ketiga, studi keputusan. Keempat, analisis. Kelima, desain. Keenam, implementasi. Ketujuh, pengujian. Oke, lanjut. Hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, analisa sistem terdiri dari analisa masalah, identifikasi proses aplikasi, basis pengetahuan, analisa tabel keputusan, analisa metode inferensi, dan analisa pohon keputusan. Kemudian lanjut, untuk proses mengidentifikasi program, yaitu diperlukan ada 3 proses, yaitu interview, proses, dan output. Berikut ini gambar identifikasi aplikasi sistem pakarnya. Oke, kesimpulan. Berdasarkan dari implementasi aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi sistem pakar ini diharapkan bisa mendiagnosa pada panca indera dengan baik, karena berdasarkan hasil uji kelayakan dan dilakukan terhadap 20 responden dengan pengujian desain aplikasi 78,6% dan keakuratan atau kelayakan 75%, termasuk kategori baik. Kemudian lanjut, dengan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ini diharapkan memudahkan pengguna untuk mengetahui gejala penyakit yang diderita. Lanjut, aplikasi sistem pakar ini untuk mendiagnosa penyakit pada panca indera lebih bersifat rekomendasi. Oke, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua. Nama jurnal Jurnal Transformasi, volume dengan 17. Judul jurnal Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kucing dan Metode Forward Chaining berbasis web. Penulis Brian Arisandi, Kartika Imam Santoso,
Klise Sundari Edi Widodo. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk dapat merancang dan membangun sistem pakar diagnosa penyakit kucing menggunakan metode forward dan chaining berbasis web. Metode pengembangan yang digunakan yaitu dengan metode ESDLC dengan mesin inferensi forward chaining. Kemudian lanjut metodologi. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Expert System Development Life atau ESDLC oleh Durkheim 1994. Metode ini terdiri dari 6 tahapan secara sistematis yaitu assessment, desain, testing, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Ini contoh gambar perancangannya. Menjelaskan bahwa user dapat membuka halaman depan sistem, membuka halaman tentang kucing, dan membuka halaman konsultasi. Di dalam halaman konsultasi user dapat melakukan diagnosa. Kemudian ini kelas diagram. Diagram kelas mendeskripsikan tentang jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai hubungan statis yang terdapat di antara objek, di antaranya halaman depan sistem, halaman tentang kucing, gejala, rute, dan penyakit. Ini adalah tabel data gejalanya. Kesimpulan. Telah dihasilkan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kucing dengan metode pengembangan sistem ESDLC yang terdiri tahap assessment, desain, testing, dokumentasi, maintenance. Kemudian lanjut. Telah dihasilkan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kucing dengan metode pengembangan sistem ESDLC yang terdiri tahap metode dengan tahap assessment, desain, testing, dan dokumentasi. Sistem pakar dibangun menggunakan program PHP dan DBMS MySQL. Sistem pakar ini dapat membantu pecinta kucing dan pemilik kucing melakukan penolongan pertama pada kucing apabila sakit. Mungkin di sini saya akan menjelaskan perbedaan kedua jurnal. Pertama, jurnal yang pertama menggunakan metode forward chaining, merupakan penelaran yang berawal dari fakta yang diketahui untuk menuju satu kesimpulan. Kedua, metode pengembangan sistem yang menggunakan Expert System atau ESDLC. Metode ini terdiri dari 6 tahapan secara sistematis yaitu assessment, desain, testing, dan dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.